Kristal-kristal warna-warni yang tak terhitung jumlahnya berdiri di samping mereka dan berkilauan dengan menyilaukan. Kristal-kristal itu telah ada di sana selama bertahun-tahun untuk mengumpulkan energi bumi dan surga. Energi di dalamnya sangat kuat dan berlimpah. Para prajurit yang dapat melihat benda-benda itu akan tercengang. Ya ampun, teriak Cecilia dan Sang Ying Yue. Mereka menutup mulut mereka karena sangat tercengang. Hati mereka langsung dipenuhi dengan kegembiraan. Batu giok dan permata yang indah itu ditumpuk seperti batang kayu. Batu-batu itu sangat berkilau sehingga dapat dengan mudah membuat orang-orang tercengang. Kristal dingin jiwa es tampak seperti terkondensasi dari embun beku dan kabut. Batu giok api semerah nyala api yang paling indah. Kristal hati air tampak memiliki air asli yang bergumam di dalamnya. Kristal kayu segar memiliki tekstur kayu. Kristal emas halus tampak seperti emas yang berharga. Kristal bumi absolut transparan dalam rona kuning yang menakjubkan. Kristal-kristal dengan kekuatan 5 elemen bersinar dalam lingkaran cahaya yang cemerlang dan gemilang tepat di sebelahnya. Energi yang melonjak dari kristal-kristal itu begitu menakjubkan. Barang-barang itu adalah harta karun teratas dari setiap kelas kekuatan di dunia. Semuanya adalah material original incipient grade yang dapat digunakan para prajurit untuk memurnikan tubuh mereka atau membuat senjata. Mereka juga dapat menyerapnya secara langsung untuk meningkatkan kekuatan dewa mereka. Dengan berbagai fungsi, material tersebut dapat memberikan manfaat yang tak terbayangkan bagi para prajurit. Karena mereka dapat bertahan hidup dari perangkap kematian yang mematikan ini, mereka sangat bahagia. Dan sekarang, melihat kristal-kristal yang tak ternilai harganya di sekitar tanah, mereka mengira bahwa mereka sedang bermimpi. Masing-masing material original incipient grade tersebut adalah harta karun teratas di dunia. Di lautan bintang yang luas ini, semuanya adalah harta karun 5 elemen teratas yang dapat ditemukan secara kebetulan, bukan diperoleh berdasarkan permintaan. Para prajurit memiliki cinta terpendam untuk masing-masing dari mereka yang tidak ingin ditunjukkan kepada orang lain. Material original incipient grade dapat memperdagangkan seluruh bintang kehidupan karena dapat membantu para prajurit memahami arti sebenarnya dari kekuatan Upanishad untuk menerobos ke alam baru dengan cepat. Namun, di area ini, jumlahnya sangat banyak sehingga tersebar seperti kerikil murahan. Cecilia dan Sang Ying Yue sedikit menggigil. Mereka bahkan tidak dapat berbicara dengan normal. Rupanya, mereka masih dilanda kepanikan. Mereka semua mengatakan bahwa Desolate adalah benua paling aneh di antara benua-benua kuno. Benua ini berisi banyak sekali barang berharga di dunia. Hari ini, aku percaya itu. Xian meringis kesakitan setelah setiap kata. Dia merasa sangat sakit seperti rasa sakit ketika seseorang mencabik-cabik tubuhnya sepotong demi sepotong. Tentu saja, Desolate istimewa karena menghasilkan harta karun teratas dari bumi dan surga. Hanya daerah yang belum dimasuki ini yang bisa memiliki begitu banyak harta karun seperti itu. Sang Ying Yue tidak memperhatikan rasa sakitnya. Matanya yang indah masih menatap kristal jiwa dingin. Dia menghitung sampai tingkat mana dia bisa mengembangkan kekuatannya saat dia mendapatkan kristal itu dan kapan dia bisa mencapai alam dewa baru. Sama seperti Sang Ying Yue, Cecilia memperhatikan kristal hati air dengan penuh hasrat. Kristal hati air berbentuk hati. Itu seperti setetes air besar dengan suara gemericik air yang bergema menyenangkan di telinga. Jiwa-jiwa seperti itu mencapai telinganya dan dia merasa seperti menerima sedikit kekuatan tak kasat mata, memberikan tonik pada altar jiwanya. Dia merasa sangat nyaman seolah-olah dia sedang mempelajari Upanishad kekuatan airnya. Mereka sangat gembira dan mereka tampak kehilangan kendali saat melihat kristal kelas baru asli. Pikiran mereka mengembara di sekitar manfaat yang bisa mereka dapatkan. Untuk sementara waktu, mereka melupakan Xian. Kemudian, mereka mendengar jeritan kesakitan. Cecilia dan Sang Ying Yue bereaksi dengan tergesa-gesa dan menenangkan diri. Mereka menggunakan tangan mereka yang seperti batu giok untuk membelai luka berdarahnya. Dan mereka melembutkan suara mereka untuk bertanya kepadanya. Mereka begitu lembut kepadanya saat ini. Jika Xian tidak menanggung bahaya bagi mereka pada saat kritis, mereka berdua akan tertusuk oleh kristal dingin jiwa es. Mereka akan mati karena tubuh dewa mereka tidak dapat menahan kristal dingin jiwa es. Mereka akan mati seketika. Kedua wanita itu memiliki sedikit perasaan terhadap Xian.
Setelah kejadian ini, Xi Yan telah mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi mereka dalam keputusasaan, yang telah mengukir citranya di hati mereka. Jadi, ketika mereka merawat Xi Yan sekarang, sikap dan bahkan suara mereka telah berubah. Xi Yan merasa hangat ketika tangan lembut mereka menghibur luka berdarahnya. Dia tersenyum alami, aku harus membuang kristal ini terlebih dahulu. Kamu harus memberiku ruang. Apakah akan sakit? Pelan-pelan saja, oke, bisakah kamu menahannya? Tunggu, Cecilia dan Sang Ying Yue menjadi begitu lembut. Mereka sangat mengkhawatirkannya, lebih dari sebelumnya. Tidak apa-apa, rasa sakit yang lama lebih buruk daripada rasa sakit yang sebentar, kan? Minggir, Xi Yan mencoba melambaikan tangannya sekali. Setelah mereka mundur untuk memberinya ruang, dia dengan paksa mendesak kekuatannya. Aliran energi yang melonjak keluar dari tubuhnya. Dia menggertakkan giginya dan melompat. Tulang dan uratnya retak lagi saat dia melayang beberapa meter ke udara. Tepat setelah itu, dia mendarat di celah antara kristal dan berdarah parah. Dia kemudian berjongkok di tanah seperti genangan lumpur dan menggunakan darah iblis abadi untuk menutup lukanya. Lukanya bahkan lebih panjang dari sayatan pedang. Lukanya terlihat sangat parah sehingga orang-orang meragukan apakah dia bisa menyembuhkannya atau tidak. Kedua wanita itu bahkan bisa melihat pembuluh darahnya yang pecah dan ususnya yang terpotong. Cecilia dan Sang Ying Yue merasakan sakit yang berdenyut di hati mereka. Mereka tidak tahan melihatnya jadi mereka berbalik, mata mereka berair. Itu adalah pertama kalinya mereka merasa sakit karena seorang pria. Xi Yan mencoba tersenyum. Dia berjongkok di tanah dan memejamkan mata untuk merasakan. Matanya dipenuhi rasa sakit. Keadaan lukanya jauh lebih buruk dari yang dia duga. Dia telah menggunakan setengah dari energinya dalam pertempuran dengan Harson dan tubuhnya juga terluka. Dan sekarang, dia tertusuk, yang membuatnya merasa seperti terpotong-potong. Jika dia tidak menanggung begitu banyak rasa sakit dan kesulitan selama bertahun-tahun, dia takut dia tidak akan mampu menanggung rasa sakit ini. Jika dia tidak pingsan, pikirannya akan runtuh. Karena hidupnya sulit dan dia telah menghabiskan seluruh waktunya berjuang untuk bertahan hidup, tekadnya sangat kuat. Begitulah cara dia bisa bertahan sampai sekarang. Dia tidak mempermalukan dirinya sendiri dengan pingsan. Sambil menggertakkan giginya, Xi Yan mendesak kekuatannya Upanishad dan menggunakan darah iblis abadi untuk menyembuhkan tubuhnya yang terluka. Wajahnya berubah lagi. Setelah terluka 2 kali, dia telah menggunakan banyak darah iblis abadi. Dia bahkan tidak bisa mempertahankan tubuh iblis abadinya. Darah iblis abadi tidak terbatas. Xi Yan harus memadatkan setiap tetesnya. Itu adalah inti dari ki darahnya dengan kekuatan-kekuatan hidup Upanishad. Hanya ketika darah iblis abadinya meluap, dia bisa memulihkan luka parahnya saat ini. Kalau tidak, dia tidak akan bisa menyembuhkan tubuhnya yang mengerikan. Xi Yan menjadi tegas. Dia tidak memiliki banyak kasih sayang untuk Cecilia dan Sang Ying Yue. Alasan mengapa dia harus membayar harga yang mahal ini dengan tubuhnya yang rusak parah untuk menyelamatkan Cecilia dan Sang Ying Yue adalah karena dia ingin bertaruh besar dengan Desolate. Dan sekarang, dia tahu bahwa dia menang. Desolate tidak terus menyerang mereka, tetapi membiarkan mereka muncul di tanah kristal ilahi yang menakjubkan ini. Mereka adalah hadiah yang diberikan Desolate kepada mereka. Apa kabar? Apa kau baik-baik saja? Sang Ying Yue dan Cecilia bertanya kepadanya, mata mereka yang indah dipenuhi dengan kesedihan. Mereka sangat khawatir bahwa dia akan memiliki masalah besar. Aku baik-baik saja, Xi Yan menggelengkan kepalanya dan mencoba tersenyum, tetapi jika aku ingin pulih sepenuhnya, aku mungkin memerlukan pertemuan ajaib. Biarkan aku berpikir. Dia melihat kristal-kristal indah di sekitarnya dan mengerutkan kening, kalian dapat membantuku memeriksa sekitar. Mari kita lihat apakah kalian dapat menemukan sesuatu yang baik untuk ki darah. Jika kalian dapat menemukan sesuatu, aku dapat pulih lebih cepat. Jika tidak, aku akan berada dalam masalah besar. Tunggu kami akan mencari-cari. Cecilia dan Sang Ying Yue meluncur pergi. Tubuh mereka bergoyang-goyang di tempat itu seperti kupu-kupu, memperlihatkan bokong dan paha mereka yang menggairahkan yang akan membuat orang terangsang. Xi Yan terkekeh. Dia mencoba menahan rasa sakit untuk menarik tubuhnya ke posisi duduk.
Dia menarik napas dalam-dalam dan kemudian mendesak kekuatan hidupnya Upanishad untuk mengaktifkan kemampuan penyembuhan yang paling ajaib. Dia membiarkan jiwa dan kesadarannya berkumpul dalam darah iblis abadi untuk memicu kekuatan pemulihan darah untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Dia tidak percaya bahwa dia telah memperoleh sesuatu yang baik dari tindakannya yang tidak disengaja. Karena dia ingin bersaing dengan Desolate, dia telah merebut hati Cecilia dan Sang Ying Yue meskipun dia tidak bermaksud demikian. Dari ekspresi dan emosi mereka, dia tahu bahwa mereka memiliki perasaan yang baik padanya. Tentu saja, itu masih jauh di belakang tingkat ketika mereka akan mengorbankan hidup mereka untuk satu sama lain. Namun, kasih sayang yang mereka miliki untuknya tidaklah tidak nyata. Jika dia berinvestasi di sana, dia yakin bahwa dia bisa mendapatkan Cecilia dan Sang Ying Yue sebagai gantinya dan menjadikan mereka wanitanya. Karena tempat ini adalah benua kuno, wilayah eksklusif Desolate, jika dia ingin bertahan hidup dan memecahkan misteri Desolate, dia harus terus bermain untuk hidupnya, hidup Cecilia, dan hidup Sang Ying Yue, entah dia menyukainya atau tidak. Dia harus memaksakan diri untuk menyukainya. Begitulah cara dia bisa menipu Desolate dan mendapatkan apa yang dia inginkan dari benua kuno ini. Setelah merenung sejenak, dia telah mengambil keputusan. Sesaat kemudian, Cecilia kembali tanpa apapun. Wajahnya yang menawan tampak enggan. Daerah yang aku cari tidak memiliki apapun yang cocok untukmu. Kekuatanmu Upanishad semuanya aneh. Dan kristal di sini semuanya adalah yang biasa. Aku tidak dapat menemukan apapun yang bagus. Tidak apa-apa, aku masih bisa pulih. Xian menghiburnya dan kemudian melambaikan tangannya padanya. Kemarilah bersamaku. Di sensor, Cecilia berjalan ke arahnya. Tubuhnya yang seksi dibingkai oleh gaun sutra, yang memperlihatkan perutnya yang rata tanpa bekas luka dan setengah dari pahanya yang lembut. Payudaranya yang bulat bergoyang saat dia berjalan. Tubuhnya yang panas dan seksi bersandar pada Xian. Dia seperti buah persik yang lezat dan matang yang akan membuat orang-orang membenci diri mereka sendiri karena tidak bisa menggigitnya. Xian tertawa dan menarik tangannya sehingga dia akan melompat ke pangkuannya setelah duduk di sebelahnya. Kemudian, dia mulai mengklaim bibirnya dengan penuh gairah. Cecilia menanggapi dengan liar. Tangannya yang seputih salju menarik lehernya yang kasar dan berlama-lama di punggungnya yang lebar. Namun, dia cukup berhati-hati untuk tidak menyentuh luka-lukanya yang mengerikan. Dia tersentak dan mencoba menjerat bibirnya dengan bibirnya. Ketika mereka berada di kolam, Cecilia merasa jijik ketika Xian menyentuhnya. Dia tidak benar-benar menyukainya seperti yang telah ditunjukkannya saat itu. Dia bersikeras untuk tidak menggunakan tubuhnya untuk membuat Xian membantunya di benua kuno. Itu menunjukkan batas terakhirnya. Bagaimanapun, karena danau di hatinya memiliki gambar Xian, dia tidak menolaknya lagi. Dan karena lukanya masih ada, dia hanya mengikutinya. Tentu saja, itu adalah rencana jahat Xian. Saat ini dia menggertaknya saat tangannya yang besar membelai pahanya yang seksi dan lembut, pantatnya yang bulat, dan dadanya yang besar tanpa menariknya kembali. Matanya begitu panas sehingga dia hampir mengeluarkan tombaknya. Wajah Cecilia memerah seolah-olah darah bisa menetes dari wajahnya kapan saja. Namun, rona merahnya membuatnya lebih menggoda. Dia mencoba mendorong Xian menjauh, berjuang untuk membuat ruang di antara mereka. Dia menegurnya dengan suara nyamuk. Kau tahu di mana kita? Jika kau ingin melakukan sesuatu, setidaknya kau harus menunggu sampai lukamu sembuh. Sang Ying Yue akan kembali sebentar lagi. Xian tersenyum santai. Ia tidak memaksa wanita itu lagi. Melihat Cecilia yang menawan saat ia marah dan malu serta ada nafsu di matanya, Xian merasa jauh lebih baik. Ia mengangguk dan merendahkan suaranya, kalau begitu kau harus membiarkanku, saat lukaku sembuh. Cecilia menggigit bibirnya dan mengangguk. Ia tersipu dan meliriknya, dasar bajingan. Kau tidak bisa menghapus pikiran penuh nafsumu meskipun kau dalam kondisi seperti ini. Tanganku terikat karenamu. Xian hanya tertawa. Sebuah sudut benua kuno. Harson, Mia, Yuemen, dan beberapa anggota keluarga Charteris sedang bergerak melalui hutan yang sangat luas. Mereka baru saja selamat dari perangkap kematian yang mematikan. Harson menggunakan tulang darah untuk menemukan Xian. Mia, Yuemen, dan yang lainnya kelelahan, tetapi mereka tidak mengeluh. Di benua kuno ini,
setiap langkah berbahaya. Dan mereka tidak bisa tinggal diam di area tertentu. Harson memimpin kelompok itu. Tiba-tiba, alisnya berkedut. Dia tersenyum jahat, aku menemukannya. Semua orang bersorak dan mereka melihat ke arah Harson. Ke arah itu, agak jauh dari kita, tapi aku yakin kita bisa sampai di sana dalam 20 jam. Dia ada di gurun. Aku bahkan bisa merasakan panas di sana. Harson menyeringai jahat. Untuk mendapatkan tulang darah dariku, dia terluka. Dia tidak bisa pulih dalam waktu singkat. Selama kita menemukannya, kita akan membunuhnya dan aku akan mengambil kembali tulang darah yang telah dimurnikan keluarga Charteris. Kalau begitu, kita harus bergerak sekarang. Mia memasang wajah dingin dan mendengus. Pria ini membunuh rombonganku. Dia bahkan merampok bunga roh 7 warna dan bunga iblis 7 warna milikku. Jika aku tidak menghancurkannya, aku tidak akan pernah merasa baik-baik saja lagi. Setelah mereka bernavigasi, mereka segera bergerak dan menuju ke padang pasir. Juga di hutan tetapi di lokasi lain, Audrey, Shazao, Jiao Hai, Jiao San, Mo Fou, Wu Feng, dan Wu Bai sedang berjalan ke Gunung Suci. Mereka telah menemukan Mo Fou, Wu Feng, dan Wu Bai 10 jam yang lalu. Tim Wu Feng baru saja menyingkirkan patung-patung es. Audrey menemukan mereka, jadi mereka bergabung dengan tim Audrey dan menuju ke Gunung Suci. Shazao mengerutkan alisnya dan melihat ke arah di depan mereka. Dia berkata, ada padang pasir di depan kita. Semua orang menatapnya dengan bingung dan meminta informasi lebih lanjut. Karena di pusat ini, bahkan Audrey tidak dapat menggunakan kesadaran jiwanya untuk memeriksa sekeliling. Bagaimana mungkin Shazao? Namaku Shazao, yang pelafalannya sama dengan gurun. Aku lahir dan tumbuh di gurun. Gu kehidupan yang selama ini ku pelajari adalah cacing pasir. Shazao memandang yang lain dan berkata dengan percaya diri, aku sudah terbiasa dengan bau dan aura gurun. Cacing pasirku bisa merasakan fluktuasi energi dan panas gurun yang familiar. Jangan khawatir, Gu kehidupanku tidak akan salah menebak kali ini. Di depan kita ada gurun. Jadi apa? Mo Fou bertanya karena dia tidak punya petunjuk. Dia ada di sana, Shazao tersenyum. Mo Fou, Wu Feng, dan Wu Bai tidak memahaminya, tetapi Audrey, Jiao Hai, dan Jiao San bingung. Mereka langsung bereaksi karena mereka tahu bahwa orang yang disebut Shazao sebagai dia pastilah satu-satunya orang yang mereka kenal, Xian. Gu kehidupanku akan meningkat pesat saat mendekati gurun karena ia diinkubasi dan dilahirkan di gurun. Dapat dikatakan bahwa Guku adalah penguasa gurun sehingga ia dapat merasakan apa yang tidak dapat kurasakan. Shazao menjelaskan, ia ada di sana. Gu kehidupanku mengingat auranya. Aku yakin akan hal ini. Audrey, Jiao San, dan Jiao Hai ragu-ragu sejenak, tetapi kemudian, mereka menuju ke area yang ditunjuk Shazao. Mereka mengejutkan Mo Fou, Wu Feng, dan Wu Bai. Mereka memandang Shazao, Jiao Hai, dan Jiao San dengan skeptis. Dan kemudian, mereka menyadari bahwa sesuatu telah terjadi antara Xian dan ketiganya. Kalau tidak, mereka tidak akan bertindak seperti itu. Di benua kuno ini, hanya dengan bergandengan tangan mereka dapat melawan klan dewa dan bertahan hidup. Itulah sebabnya Mo Fou, Wu Feng, dan Wu Bai tidak melakukan tindakan aneh apapun. Mereka semua mengikuti yang lain. Di bawah gurun tempat terdapat begitu banyak kristal yang indah, Xian tertawa dan berbicara dengan Cecilia, membuatnya tersipu. Sesekali dia meliriknya dengan malu-malu. Hei, lihat dirimu. Kau masih saja nekat meskipun sudah terluka parah. Aku tidak tahu bagaimana kau bisa bertahan hidup sampai sekarang. Cecilia tersipu, tetapi dia tidak marah. Matanya yang cantik tersenyum karena dia merasa sangat manis. Hei, teman-teman, lihat apa yang kutemukan. Suara Sang Ying Yue yang jernih dan dingin terdengar dari kejauhan. Sepertinya dia menemukan sesuatu. Cecilia menarik tangannya dari tangan Xian. Dia tampak canggung saat dia bergegas membetulkan pakaiannya. Saat itu, dia duduk tegak seolah-olah tidak terjadi apa-apa di antara mereka. Dia mengangkat kepalanya dan bertanya, apa yang kau temukan? Sang Ying Yue tidak berpengalaman seperti Cecilia. Dia tidak bisa melihat sesuatu yang aneh di antara keduanya. Dia masih tenggelam dalam kegembiraannya. Batu esensi darah. Itu batu esensi darah. Aku menemukan batu esensi darah.
Dia bersorak dan meluncur ke arah keduanya. Dia berdiri di samping Xian dan menunjukkan kepadanya sekitar 10 batu aneh seukuran kepalan tangan. Mereka tampak seperti memiliki darah asli di dalamnya. Pemahaman Cecilia tentang material bumi dan surga tidak sebaik Sang Ying Yue. Sekilas, dia tampak bingung. Dia tidak tahu betapa berharganya atau ajaibnya batu esensi darah itu. Xian terguncang. Dia menatap batu esensi darah dan mendesah, ternyata surga yang perkasa peduli padaku. Itu benar-benar baik untukmu. Cecilia juga bersemangat, wajahnya ceria. Katakan padaku, apa yang bisa dilakukannya untuk bajingan ini? Batu esensi darah adalah material kelas awal asli. Bagi klan iblis abadi, itu adalah tonik terbaik. Itu dapat memasoki darah untuk membantu memadatkan lebih banyak darah iblis abadi dan membuat prosesnya lebih cepat. Sang Ying Yue tersenyum lemah dan menatap Xian. Apakah aku benar? Ying Yue benar. Batu esensi darah adalah harta karun utamaku. Batu itu bisa membuatku pulih dengan cepat. Aku pernah mendengar tentang ini tetapi belum pernah melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Kudengar hanya benua iblis kuno yang memiliki batu semacam ini. Aku tidak menyangka akan melihatnya di sini. Sepertinya aku akan segera sembuh. Xian menyeringai. Karena suasana hatinya begitu baik, dia dengan sayang memanggil Sang Ying Yue dengan namanya, Ying Yue. Sang Ying Yue selalu acuh tak acuh dan dingin. Mendengar dia memanggilnya dengan sayang, wajahnya yang suam-suam kuku memerah. Dia menjadi sedikit tidak berdaya dan tidak tahu harus berkata apa. Dia meraba-raba dan meletakkan batu esensi darah di depan Xian. Dia tampak panik saat dia mundur beberapa langkah. Dia menggigil dan pikirannya seperti bola kapas. Dia tidak tahu bagaimana menghadapi situasi canggung ini. Sebenarnya, dia sangat membenci Xian, bahkan sebelum mereka memasuki benua kuno. Dia telah memutuskan bahwa dia akan banyak menyusahkan Xian karena dia telah merebut kesempatan saudaranya untuk memasuki benua kuno. Dan dia datang untuk membantunya dan memergokinya dalam situasi aneh, yang memperdalam dendam yang dia miliki terhadapnya. Semuanya telah meningkat dengan cepat di luar perkiraannya. Karena dia ingin membalas dendam pada keluarga Bai, dia dengan enggan menemani Xian. Di dalam sangkar cahaya tak kasat mata, Xian telah mengejeknya dan membuatnya semakin membencinya. Lambat laun, semakin lama dia tinggal bersamanya, semakin misterius dia menemukan bahwa Xian adalah orangnya. Xian seperti danau yang dalam yang ingin dia jelajahi seberapa dalamnya. Karena keadaan telah berubah, dia akhirnya menerima Xian di bawah ancaman klan dewa. Dia telah mengelompokkannya dengan Mo Fou, Wu Feng, dan yang lainnya. Setelah beberapa kejadian serius, cara dia memperlakukannya juga berubah. Di padang pasir, sementara dia dan Cecilia putus asa tanpa ada tangan yang mengulurkan tangan untuk membantu mereka, Xian muncul entah dari mana. Itu adalah pertama kalinya dia menyentuh hatinya. Saat ini, Xian telah melindunginya terlepas dari nyawanya. Dia rela tubuhnya dihancurkan agar dia bisa selamat. Itu adalah anak panah terakhir yang mengenai hatinya yang meninggalkan bekas di sana. Namun, sejak dia masih kecil hingga sekarang, dia tidak pernah punya perasaan pada pria manapun. Dia juga kurang pengalaman dalam berbicara dengan pria. Mendengar dia memanggilnya dengan sayang seperti itu, dia tersipu dan menjadi gugup. Dia merasa sedikit pusing karena dia tidak tahu apa yang baru saja terjadi padanya. Secara naluriah, dia menghindar dan tidak berani menatap matanya. Namun, setelah memikirkannya, dia tahu bahwa dia tidak marah ketika dia memanggilnya dengan sayang seperti itu. Justru sebaliknya, dia merasakan sedikit kegembiraan. Dia memanggilku dengan sayang tetapi tidak Cecilia. Apakah itu berarti aku lebih penting daripada Cecilia baginya? Pikir Sang Ying Yue. Dengan batu esensi darah ini, tubuh dewaku akan sembuh dengan cepat. Xian melirik Sang Ying Yue. Dia tampak seperti sedang dikejar rusa. Ying Yue, kau hebat sekali. Kalau bukan karenamu, aku tidak akan segera sembuh. Wajah Sang Ying Yue tampak suam-suam kuku, tetapi sudut mulutnya melengkung gembira, matanya yang cerah berbinar. Cecilia tersenyum tetapi matanya tidak. Dia melotot ke arah Xian dan berkata dengan canggung, "Oh benar, dia berguna sementara aku tidak berguna. Aku tidak bisa membantumu dengan apapun." Xian terbatuk kering dengan enggan lalu berkata, "Aku harus pulih menggunakan batu esensi darah sekarang."
Kalian harus mengumpulkan semua kristal di sini. Kita tidak boleh memberikan kesempatan bagus ini kepada orang lain. Kedua wanita itu tergerak mendengarkannya. Karena situasinya sekarang sudah stabil, mereka tidak perlu mengkhawatirkannya lagi. Api keinginan mereka untuk harta karun itu menyala sekali lagi. Mereka menatapnya dan tidak menunggunya berbicara lebih lanjut. Mereka berlarian seperti dua ekor kupu-kupu. Mereka mulai memanen batu-batu berharga. Sambil menarik napas dalam-dalam, Xian menyesuaikan suasana hatinya ke kondisi terbaik, mengambil satu batu dari 10 batu lainnya yang tergeletak di depannya. Ledakan, darah iblis abadi mendidih di dalam tubuhnya seolah-olah mengaduk energi batu esensi darah. Kristal-kristal yang lebih kecil di dalam batu esensi darah tampak seperti berlian darah yang melepaskan gelombang energi yang melimpah. Darah iblis abadi di dalam tubuhnya menyala. Sinar ki darah yang murni dan ajaib membanjiri, menyatu dengan darah iblis abadi di pembuluh darahnya. Begitu memasuki pembuluh darahnya, darah iblisnya mengembun lebih cepat. Itu hampir seketika karena satu tetes rubi diproduksi dan itu memberinya perasaan yang luar biasa. Sepertinya batu esensi darah telah membantunya mendorong energi tubuh dagingnya. Itu hanya batu esensi darah kecil tetapi energi yang dikirimnya tidak ada habisnya. Xian berpikir bahwa dia tidak bisa menggunakannya kali ini. Batu esensi darah bernilai harta karun teratas dan paling cocok untuk klan iblis abadi. Ki darah dari satu batu telah memberinya energi yang luar biasa. Xian merasa sangat senang hingga ingin tertawa terbahak-bahak. Luka-luka di tubuhnya tertutup dan sembuh dengan kecepatan yang dapat diamati oleh mata telanjang. Namun, itu beberapa kali lebih cepat dari sebelumnya. Pembuluh darah yang terpotong terhubung. Tulang-tulang yang patah diperbaiki dan menjadi lebih kuat. Dagingnya menggeliat dan menutup sedikit demi sedikit seolah-olah seseorang menjahit semuanya menjadi satu. Setelah beberapa saat, dia tampak utuh bahkan tanpa bekas luka sekecil apapun. Tubuh iblis abadi sangat menakjubkan. Setelah dia mendapatkan pasokan energi dari batu itu, dia tahu bahwa dia akan pulih sepenuhnya dengan cepat hanya dengan satu potong batu esensi darah. Energi yang tersimpan dalam batu ini jauh melampaui perkiraannya. Sungguh harta karun kelas awal yang luar biasa. Tiba-tiba ia merasa bersyukur kepada Sang Chen karena telah mengatur agar ia memasuki area ini. Bagi Xian, tempat ini adalah harta karun. Selama ia berusaha keras dan mencari lebih banyak, ia akan menerima kejutan terbaik dari bumi dan surga. Akhirnya, Xian tahu mengapa para jenius luar biasa dari klan dewa dan area bintang lainnya di kosmos ini mempertaruhkan segalanya untuk sampai di sini. Tempat ini memiliki hal-hal yang sepadan dengan nyawa mereka. Itu hanya sepotong batu esensi darah dan itu sudah cukup untuk memberi Xian ki darah yang kaya. Itu telah membantunya mengisi ulang darah iblis abadi dan juga menyempurnakan kapasitas daya tampung tubuhnya ke tingkat lain. Darah iblis abadi adalah pembangkit tenaga tubuh iblis abadinya. Diisi dengan darah iblis abadi yang cukup, kerusakan pada tubuh dewanya tidak signifikan. Setelah batu esensi darah habis, itu menjadi batu biasa. Tubuh Dewa Xian sepenuhnya tertutup dalam kepompong darah. Fluktuasi energi kehidupan melonjak sangat besar di dalam kepompong itu dan itu memberi orang kesan melihat sesuatu dengan vitalitas tanpa akhir. Cecilia dan Sang Ying Yue sangat bersemangat saat mereka mengumpulkan kristal dengan karakteristik yang berbeda. Kristal dingin jiwa es tampak seperti terkondensasi dari embun beku dan kabut. Giok api semerah api yang paling indah. Kristal hati air tampak memiliki air asli yang bergumam di dalamnya. Kristal kayu segar memiliki tekstur kayu. Kristal emas halus tampak seperti emas yang berharga. Kristal bumi absolut itu transparan dalam rona kuning yang menakjubkan. Itu semua adalah material kelas awal asli dengan kekuatan 5 elemen. Masing-masing tak ternilai harganya. Kedua wanita itu memanen kristal-kristal itu, menaruhnya di wadah-wadah khusus. Tumpukan kristal di sekitar Xian menghilang dengan cepat. Ketika tidak ada kristal di sekitar mereka lagi, Sang Ying Yue dan Cecilia tertawa puas dan kembali ke Xian. Kemudian, mereka melihatnya diselimuti kepompong darah tempat energi kehidupan mengalir deras. Bagaimana hasil panenmu? Cecilia tersenyum menawan, cahaya berkelap-kelip di matanya. Lebih dari 60 buah, Sang Ying Yue mengangkat alisnya dengan gembira. Dia tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Mereka begitu besar sehingga memakan banyak tempat.
Untungnya, aku sudah mempersiapkannya dengan baik. Sebelum aku datang ke sini, aku sudah memikirkan ini. Aku membawa banyak cincin langit fantasi. Kristal dan giok di sini sama sekali tidak kecil dan ukurannya hampir sama. Meskipun jumlahnya tidak lebih dari beberapa ratus ribu keping, lusinan batu giok kelas incipien asli terdengar cukup hebat. Dia mendapat kekayaan yang sangat besar. Apa yang telah dia kumpulkan termasuk kristal kelas es dan guntur, yang sangat penting untuk kultivasinya. Mereka dapat membantunya menerobos ke alam dewa incipien dengan lebih mudah. Cecilia telah fokus mengumpulkan kristal hati air dan kemudian kristal bumi absolut dan kristal giok api. Dia memiliki lusinan dari mereka di cincin langit fantasinya. Sekarang, dia tersenyum lebar. Dan karena kondisi Xian stabil, mereka dapat menenangkan pikiran mereka, mengobrol satu sama lain. Hai, Nona, apa kau punya rencana untuk masa depan? Cecilia ragu sejenak sebelum bertanya dengan lembut. Kita harus keluar dari sini. Setelah itu, apa yang ingin kau lakukan dengannya? Dia mengulurkan tangannya dan menunjuk Xian. Wajah Sang Ying Yue yang anggun sedikit memerah. Dia menggigit bibir bawahnya dan bergumam, entahlah. Mari kita lihat apa yang terjadi. Dia dan ayahku punya hubungan dan dia ada di Agate Star Area. Tidak terlalu sulit untuk menemukannya. Sambil mengangkat wajahnya, dia menatap Cecilia dan bertanya, area bintangmu sangat jauh darinya. Bagaimana denganmu? Apa rencanamu? Cecilia berseri-seri seperti bunga yang sedang mekar. Dia segera punya rencana dan dia berbicara terus terang. Setelah aku mengatur segalanya dalam keluargaku, aku akan pergi ke Agate Star Area untuk menemukannya. Aku sudah memutuskan, jika aku pergi bersamanya, hidupku akan lebih berwarna. Haha, kau bisa meninggalkan keluargamu. Sang Ying Yue terkejut. Setelah aku mencapai alam dewa yang baru mulai, aku tidak akan terlalu bergantung pada keluargaku. Dengan harta karun ini, dimanapun aku memilih untuk tinggal, aku bisa menjalani kehidupan yang lebih baik, kata Cecilia dengan santai. Sang Ying Yue menunjukkan rasa hormatnya. Dia menatap Cecilia dengan kagum. Astaga, kepompong darah yang menutupi Xian robek, potongan-potongannya berubah menjadi bubuk merah darah dan berhamburan. Xian tampak telanjang. Tubuhnya yang ramping dan indah muncul seolah-olah setiap ototnya diukir oleh pengrajin yang paling terampil. Tubuh dewanya tampak seperti dibentuk dari logam, yang penuh dengan daya tarik maskulin dari seorang pria yang kuat. Sang Ying Yue tersentak mundur karena dia terkejut. Dia tidak berani menatapnya, jantungnya berdebar kencang. Dia mengutuknya dengan suara pelan. Cecilia jauh lebih berani. Matanya yang indah mengamati tubuh Xian sambil tersenyum lembut, oh wow. Tidak buruk sama sekali. Itu membuat jantungku berdetak lebih cepat. Dia tertawa dan melirik Sang Ying Yue, membuat gadis itu semakin malu. Hei, apa kabar? Cecilia bertanya dengan lembut dan berhenti menggoda Sang Ying Yue lagi. Xian berseri-seri, batu esensi darah benar-benar bahan suci yang paling cocok untuk para prajurit iblis abadi. Jangan khawatir, setelah menggunakan energi yang tersimpan dalam satu batu, aku telah pulih sepenuhnya. Dan darah iblis abadi dan tubuhku semuanya membaik. Mendengarkannya, Sang Ying Yue dan Cecilia akhirnya bisa menenangkan pikiran mereka. Ayo keluar dari sini. Xian mengangkat wajahnya menatap langit merah menyala. Mereka berada di bawah gurun di tanah berbatu yang keras. Itu tampak seperti sumur besar yang digali jauh ke dalam bumi. Dinding sumur ini memiliki banyak batu yang menonjol yang dapat mereka gunakan untuk naik kembali ke permukaan. Kita harus kembali ke sana sekarang. Cecilia sedikit berubah warna. Gurun itu punya banyak badai yang membakar dan kita tidak bisa menyingkirkannya. Aku khawatir. Sang Ying Yue dan Cecilia telah berjalan di padang pasir ini untuk waktu yang lama. Mereka tidak dapat keluar dari sana sampai Xian tiba. Namun, daerah di bawah padang pasir itu cukup tenang dan tidak terpengaruh oleh batu dan pasir di atas kepala mereka. Dia ingin tinggal di sini untuk sementara waktu. Seharusnya mudah untuk keluar dari padang pasir sekarang, Xian tersenyum dan menjelaskan, karena labirinnya sudah terpecahkan. Ketika dia menggunakan batu esensi darah untuk menyembuhkan tubuhnya, dia dapat merasakan sedikit perubahan di padang pasir di atas kepalanya. Setelah merasakannya beberapa saat, dia tahu bahwa penghalang itu telah menghilang. Itulah sebabnya dia ingin meninggalkan daerah ini.
Mendengarnya, Cecilia dan Sang Ying Yue sangat gembira. Kemudian, Xian dan kedua wanita itu menggunakan batu-batu yang menonjol di dinding lapangan ini untuk memanjat ke padang pasir. Mereka muncul kembali di tengah padang pasir sekali lagi. Akhirnya kita bisa keluar dari sini. Sang Ying Yue bersorak. Gunung suci yang dulunya begitu jauh dari mereka sekarang berada di depan mata mereka. Mereka bahkan dapat melihat puncak-puncak yang lebih kecil di sekitar gunung suci. Rupanya, itu bukan ilusi lagi. Semuanya nyata. Kalian harus menggunakan kristal-kristal original incipient grade yang kalian dapatkan untuk memulihkan diri. Kita akan berangkat nanti. Aku akan melindungi kalian saat kalian berkultivasi, kata Xian. Kedua wanita itu tidak mengoceh. Mereka duduk bersila di sampingnya dan menggunakan Water Heart Crystal dan Ichi Soul Cold Crystal untuk menyerap energi. Karena kristal-kristal itu menyamai kekuatan Upanishad mereka, kristal itu memulihkan kekuatan dewa mereka dengan sangat cepat. Xian dapat merasakan fluktuasi energi dalam tubuh mereka melonjak dan menjadi deras. Itu adalah tanda pengumpulan dan produksi kekuatan dewa. Material-material original incipient grade dengan atribut yang sama dengan kekuatan para prajurit Upanishad adalah sumber energi paling murni di bumi dan surga. Bagi para prajurit dengan kekuatan yang setara, kristal-kristal itu seperti hati besar yang dapat memompa kekuatan mereka dan memberi mereka esensi kekuatan Upanishad. Pada saat yang sama, mereka dapat menggunakan kristal-kristal itu untuk membuat senjata. Mereka dapat dianggap sebagai harta karun untuk berbagai keperluan. Sambil memegang kristal hati air dan kristal jiwa dingin, Cecilia dan Sang Ying Yue dengan cepat mengumpulkan kekuatan dewa mereka. Kulit mereka mulai bersinar dan itu membuat mereka lebih cantik. Xian melihat sekeliling dan mengubah wajahnya tepat saat dia hendak duduk untuk berkultivasi. Harson datang, desisnya. Cecilia dan Sang Ying Yue dipenuhi rasa takut. Mereka tersentak dari kultivasi mereka dan menatapnya dengan wajah tegas. Tidak apa-apa, karena kondisiku sekarang sedang prima, bahkan jika Harson datang ke sini, dia tidak akan mengambil apapun yang baik dariku. Baiklah, jika mereka ingin memanfaatkan kesempatan dan menyerangku, aku akan menunjukkan wajah lemahku kepada mereka. Kemudian, dia mengerahkan energinya dan membuat wajahnya pucat, menyembunyikan fluktuasi energinya. Riasannya membuat orang berpikir bahwa dia telah menghabiskan banyak energi. Apakah kau mengenal orang lain selain Harson? Dia datang bersama anggota keluarga Charterisnya. Aku hanya bisa merasakannya. Itu karena tulang darahnya. Aku tidak yakin apakah ada orang lain yang menemaninya. Bagaimanapun, kita harus berhati-hati. Dengan wajah tegas, Xian berteriak. Jangan terlalu peduli dengan banyak hal. Kalian harus memanfaatkan waktu dan memulihkan diri. Harson akan datang ke sini, tetapi tidak sekarang. Kalian harus memulihkan energi kalian hingga ke puncak. Kemudian, kita akan bertemu dengan mereka. Kedua wanita itu menenangkan diri. Mereka melanjutkan proses penyerapan mereka untuk mengambil energi dari kristal original incipient grade. Mereka harus mengisi ulang energi mereka dengan cepat. Xian memasang wajah muram saat ia menunggu dalam diam. Pikiran-pikiran berkelebat di kepalanya. Berderak, berderak. Tiba-tiba, ia mendengar beberapa suara kecil seolah-olah beberapa serangga bergerak melalui pasir gurun. Xian tampak bingung. Benua kuno itu tidak memiliki hewan roh atau serangga. Yang ada hanyalah bunga dan tanaman dengan kesadaran dan kristal aneh. Bagaimana mungkin gurun ini memiliki serangga? Seekor serangga berwarna kuning tanah yang tampak seperti kalajengking keluar dari pasir. Serangga ini hanya memiliki satu mata kuning kusam. Ia menatap Xian dan mengirimkannya pikiran jiwa. Xian, ini adalah gu kehidupanku. Aku mengirimkannya kepadamu terlebih dahulu. Kami sedang dalam perjalanan. Kami akan segera sampai. Itu suara Shazao. Xian terkejut dan ia mengirimkan pesan jiwanya. Selain kamu, siapa lagi yang akan pergi bersamamu? Audrey, Jiao Hai, Jiao San, Mo Fou, dan saudara-saudara Wu. Kami akan pergi bersama, jawab Shazao. Kalian pelan-pelan saja. Kalau kalian datang lebih awal, tim Harson tidak akan berani datang. Xian merenung sejenak lalu melanjutkan, kalian tunggu saja sinyalku. Tetaplah di tepi gurun. Kalian bisa menggunakan Gu untuk menemukanku. Jangan tinggal terlalu jauh. Kita harus menunggu tim Harson jatuh ke dalam perangkap kita.
Sazao bereaksi, dimengerti. Aku akan memberi tahu mereka. Bagus. Xian tersenyum dan berdiri dengan wajah muram. Dia melihat ke arah Harson. Dia samar-samar bisa merasakan hasrat haus darah dari tim Harson. Rupanya, Harson mengira Xian masih terluka dan dia ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk membunuhnya, tanpa memberinya waktu. Saat Xian merasakan aura Harson, dia mendapati jarak antara Harson dan dirinya telah diperpendek dengan cepat. Tim Harson bergerak dengan kecepatan maksimal. Sepertinya mereka tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Bagus. Xian tersenyum tipis. Dia belum mengumpulkan semua tulang darah Xuanzan. Kesempatannya sudah dekat. Di tepi gurun, Audrey, Jiao Hai, dan Jiao San menatap Sazao. Mereka berdiri dan menunggu kabar dari Sazao. Setelah beberapa saat, Sazao membuka matanya dan berkata dengan suara pelan, "Aku menghubunginya." Semua orang bersemangat. Dia berkata bahwa tim Harson akan datang untuk membunuhnya. Dia menyuruh kita untuk tetap di sini dan tidak bertindak gegabah. Kita harus menunggu sinyalnya. Mata Sazao tampak begitu menyeramkan saat dia berkata, "Jika Harson berani datang kali ini, kita akan memberinya serangan mematikan." "Bisakah kau berbicara dengannya sepanjang waktu?" tanya Audrey. "Tentu saja, Live Gu ada di sampingnya. Aku bisa melihat gerakannya dari waktu ke waktu," kata Sazao dengan percaya diri. Audrey menenangkan pikirannya dan berkata dengan dingin, "Itu bagus. Kita akan menunggu di sini. Biarkan Harson tiba lebih dulu. Kemudian, kita akan menghalangi jalan keluar mereka." Garis pandangnya beralih ke Mo Fou, Wu Feng, dan Wu Bai saat dia bertanya dengan acuh tak acuh, "Apakah kalian punya ide?" "Kalian akan memutuskan segalanya," tiga orang lainnya setuju. Di dunia pasir kuning yang kusam ini, Harson, Mia, Yue Men, dan yang lainnya bergerak seperti bayangan cepat, berkedip dan menghilang. Tubuh Harson sangat kurus seperti iblis jahat. Aura pembunuh berputar di sekelilingnya, yang tampak nyata. Dia tampak sangat berbahaya. Para prajurit keluarga Charteris sangat kejam dan gila. Energi mereka berfluktuasi dan cocok dengan Harson. "Kita hampir sampai." Suara Harson yang dingin dan suram bergema. Dia berselancar di pasir seperti seberkas cahaya. Tim Mia mengikutinya dari dekat. Swosh, swosh, swosh. Sama seperti pelangi yang turun dari langit, bayangan muncul dan mengelilingi Xian, Cecilia, dan Sang Ying Yue hanya dalam sekejap mata. Ada 9 dari mereka termasuk Harson, 6 prajuritnya dari keluarga Charteris, Mia, dan Yue Men. Kemunculan mereka yang tiba-tiba telah mengejutkan tim Xian dan membuat mereka tampak bingung. Wajah Xian pucat dan tingkat ki darahnya rendah. Sekilas, dia tampak terluka parah. Cecilia dan Sang Ying Yue tampak sedikit lebih baik. Namun, mereka tetap memberi kesan kepada orang-orang bahwa mereka tidak memiliki cukup energi di tubuh mereka. Sepertinya mereka baru saja selamat dari pertempuran hebat yang telah melelahkan mereka. Mia dan Yue Men saling berpandangan. Mereka berdua merasa senang karena mereka pikir Harson tidak salah. Xian pasti tampak terluka. Dia berasumsi bahwa mereka memiliki peluang lebih besar untuk membunuh Xian kali ini. Dia langsung bersemangat. "Hati-hati, dia bisa menggunakan kekuatan luar angkasa Upanishad." Mia mengingatkan dengan suara rendah. Pusat benua kuno tidak mirip dengan alam luar, dia tidak bisa menggunakan kekuatan luar angkasa Upanishad untuk melarikan diri. "Jangan khawatir." Harson melambaikan tangannya. Sambil menatap Xian, dia menyeringai jahat. "Hei, kita bertemu lagi." "Ya, halo." Xian menggelapkan wajahnya. Dia tampak seolah-olah berusaha terlihat kuat. "Kau pikir kau bisa menaklukkanku saat aku terluka atau bahkan membunuhku? Yah, aku tidak tahu badai macam apa yang bisa kau bangkitkan kali ini." Harson melambaikan tangannya dan para prajurit Charteris meletakkan tangan mereka ke perut mereka untuk menarik tulang-tulang itu keluar sedikit demi sedikit. Seketika, aura pembunuh dan haus darah melesat ke langit dari belakang punggung mereka seperti kolom darah sungguhan. Harson telah membawa 18 prajurit secara total. Xian telah mengambil 10 tulang darah dari mereka. Harson membunuh 2 dari mereka untuk mencegah Xian mengambil tulang-tulang mereka. Hari ini, dia hanya membawa 6 prajurit bersamanya. Mereka berdiri dalam formasi heksagonal, memusatkan kelompok Xian yang terdiri dari 3 orang.
Namun, mereka mengawasi Cecilia dan Sang Ying Yue dan mereka tidak berani menganggap Xian sebagai target mereka. Tubuh kurus Harson berubah. Dia dengan cepat berubah menjadi tubuh dewa abadi. Dia tampak semakin kurus, tetapi energi dalam tubuh dewanya meroket. Sama seperti dirinya, Mia juga telah berubah menjadi tubuh dewa abadi. Matanya yang cantik begitu dingin dan tajam. Ia menatap Xian sambil berkata dengan dingin, kita juga harus menghitung utang kita. Haruskah kau mengembalikan bunga iblis 7 warna dan bunga roh 7 warna milikku? Oh, maafkan aku sudah menggunakan semuanya. Xian menyipitkan mata dan menunjukkan tangannya. Mata Mia memancarkan niat membunuh. Ia mengangguk singkat dan berkata, Harson, aku akan bergabung denganmu. Tidak perlu. Harson menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tegas, aku ingin membunuhnya sendiri. Kau hanya perlu membunuh kedua wanita ini untukku. Jangan biarkan siapapun lolos. Mia mengerutkan kening, mengumpat pelan. Namun, ia tidak bisa berbuat apa-apa selain fokus pada Cecilia dan Sang Ying Yue. Kau tidak bisa berubah menjadi tubuh abadi, kan? Harson perlahan menarik tulang darah di perutnya. Formasi jahat yang terukir di tulang itu perlahan bergerak, melepaskan kekuatan yang mengintimidasi, yang seperti mulut raksasa binatang buas yang liar dan gila. Ia menyambar Xian dan mencoba menelannya. Pikiran-pikiran jahat yang dapat mendistorsi jiwa dan memperlambat altar jiwa bergulir deras, mengaduk laut kesadaran Xian dan membuatnya bingung. 6 prajurit keluarga Charteris bekerja sama erat dengan Harson. Mereka meraih tulang-tulang darah dan menggumamkan mantra-mantra aneh dan jahat. Mereka telah menciptakan jaring darah yang dapat mengikat semua makhluk dan menyambar Cecilia dan Sang Ying Yue. Cecilia dan Sang Ying Yue berubah warna karena ketakutan. Altar jiwa mereka tiba-tiba bergetar keras seolah-olah jaring darah telah menyelimuti mereka dan menarik mereka keluar. Mereka tidak dapat mengendalikan altar jiwa mereka. Ledakan, ledakan, kilatan petir besar berkelok-kelok di langit. Es tajam menyembul keluar dari kepala Sang Ying Yue, bergerak-gerak dan berusaha memotong jaring berdarah itu. Namun, jaring darah itu bukan benda nyata. Itu seperti serangan jiwa khusus yang ditujukan pada jiwa dan altar jiwa. Meskipun petir dan es Sang Ying Yue kuat, mereka tidak dapat menyerang jaring darah atau memotongnya menjadi beberapa bagian. Altar jiwa mereka masih bergetar hebat dan berusaha terbang keluar dari kepala mereka. Gravitasi 1000 kali lebih berat. Mia membuka tangannya yang seperti batu giok, menekan Cecilia dan Sang Ying Yue dari jarak jauh. Seketika, Cecilia dan Sang Ying Yue bergetar seolah-olah ada gunung besar yang diletakkan di punggung mereka. Mereka harus membungkuk karena tidak dapat menahan beban yang mengesankan itu. Swosh, swosh. Altar jiwa mereka terbang keluar dari kepala mereka dan bahkan jiwa inang mereka pun terlihat. Para wanita menjadi panik. Krak, krak, krak. Mata Sang Ying Yue tampak tegas saat dia berteriak dan membuat segel tangan yang aneh. 5 kristal dingin jiwa es yang tajam terbang keluar dari cincin langit fantasinya. Semuanya tampak seperti es terindah yang melepaskan udara dingin yang dingin hingga ke tulang dan dapat membekukan serta menghancurkan segalanya. Kristal dingin jiwa es adalah material awal mula yang dapat dia gunakan secara langsung seperti senjata dewa yang paling hebat. Saat berada di tangan para prajurit yang mengolah kekuatan es Upanishad seperti Sang Ying Yue, begitu didesak, ia dapat melepaskan kekuatan es yang dapat membekukan seluruh dunia. Daya mematikannya tak terbayangkan. Ledakan, ledakan, ledakan. Sama seperti ruang di sini yang hancur, medan gravitasi yang diciptakan Mia pun hancur. Begitu energi es dari kristal dingin jiwa es dipancarkan, udara putih dingin menyebar dan membekukan seluruh gurun. Pasir dan batu-batu besar membeku dan pecah. Seluruh gurun menjadi dunia es dengan kecepatan yang dapat diamati oleh mata telanjang. Kemanapun udara dingin itu lewat, seluruh tempat itu berubah. Jaring darah yang diciptakan oleh para prajurit Charteris ditutupi oleh udara putih yang dingin. Jaring itu membeku dan kemudian hancur menjadi potongan-potongan es kecil. 6 prajurit Harson tidak memiliki warna di wajah mereka lagi. Mereka mundur karena takut. Mia dan Yue Men sedang bertarung dengan Cecilia dan Sang Ying Yue ketika mereka harus melarikan diri ketika udara putih datang. Mereka tidak berani mendekati Sang Ying Yue lagi. Saat Harson dan Xian bertarung dengan sengit, ketika udara putih menyerbu mereka, mereka merasa sangat dingin.
Mereka menggigil dan pada saat berikutnya, mereka membeku. Pembuluh darah dan organ dalam mereka telah menjadi es, mengubahnya menjadi dua patung es. Cecilia mengalami konsekuensi yang sama. Dia telah berubah menjadi patung es kristal saat energi dingin Sang Ying Yue telah melintasinya. Setelah puluhan detik, seluruh gurun telah berubah menjadi dunia yang dingin dengan gletser dan 3 patung es. Hanya Sang Ying Yue yang berdiri di tengah dunia yang dingin ini, menatap 5 kristal jiwa dingin yang ditanam di tanah di dekat kakinya. Dia tampak sangat ketakutan. Dia telah mendengar bahwa kristal jiwa dingin adalah pedang tajam milik para prajurit yang mengolah Upanishad kekuatan es. Dia tahu bahwa itu memiliki efek yang luar biasa dan dia dapat mengambil energinya untuk meningkatkan kekuatan dewanya. Dia juga dapat menggunakan jiwanya untuk mempelajarinya dan memahami Upanishad kekuatan es. Dia juga dapat menggunakannya untuk memurnikan harta atau menggunakannya secara langsung sebagai senjata. Ayahnya telah memberitahunya hal-hal ini. Kristal jiwa dingin adalah target utamanya ketika datang ke benua kuno ini. Namun, karena dia baru saja memicu kekuatan kristal jiwa dingin, dia tahu bahwa ayahnya belum memberitahunya dengan hati-hati tentang kekuatan sebenarnya dari kristal jiwa dingin. Kekuatan 5 kristal itu cukup untuk mengubah seluruh gurun yang panas menjadi dunia es. Dia bahkan telah membekukan Harson dan Xian. Dia mengerti bahwa dia baru saja melepaskan 10% atau 20% energi kristal. Jika dia menggunakan semuanya, apakah dia bisa mengubah area seluas puluhan ribu mil menjadi es dan semua orang menjadi patung es? Dia panik. Xian, Harson, dan Cecilia sekarang menjadi patung es. Mia, Yue Men, dan 6 prajurit keluarga Charteris telah memanfaatkan kesempatan ketika udara dingin belum mencapai mereka untuk melarikan diri dengan kecepatan tercepat. Tidak ada yang punya nyali untuk mendekati area ini. Dia bingung sejenak dan kemudian berbalik ke Harson yang sekarang membeku. Cahaya dingin melintas di matanya. Meskipun seluruh tubuh Harson membeku, altar jiwanya tidak. Dia berpikir tentang cara menyingkirkan ini. Melihat mata dingin Sang Ying Yue melotot padanya, laut kesadaran Harson melonjak dengan kuat. Dia baru saja mendesak teknik rahasia Charterisnya yang disebut Burning Purgatory untuk melanjutkan energinya. Energinya meledak dan melepaskannya dari es yang mengurung. Pada saat yang sama, api merah menyala di tubuh Xian. Aura dingin dari kristal dingin jiwa es yang menyusup ke tubuhnya dilarutkan oleh kekuatan gabungan api-api sejati api penyucian, api sejati burung vermilion, dan api bumi. Api surga yang teratas dapat melarutkan kekuatan kristal dingin jiwa es. Kresek, kresek, es yang menutupi tubuh Dewa Harson yang mengerikan hancur berkeping-keping. Potongan-potongan es jatuh ke tanah di sekitar kakinya. Saat dia menggunakan kekuatan api penyucian pembakaran Upanishad Charteris, energinya meroket. Sementara Harson menghancurkan es, Xian tidak diam saja. Api surga menyelimuti tubuhnya. Setelah membasahinya, es mencair dan air mulai menetes. Saat es mencair, pembuluh darah Xian menjadi bersih, jadi dia mengedarkan kekuatan dewanya sekali lagi. Kedengarannya seperti hujan deras turun saat Xian menggerakkan tubuhnya, mengirimkan tetesan air yang tak terhitung jumlahnya ke udara. Dia telah menyingkirkan lapisan es tak lama kemudian. Gumpalan api masih bergerak di sekitar tubuhnya untuk mencegah energi es memasuki tubuhnya sekali lagi untuk menyegelnya. Dia mengerutkan kening dan menatap Cecilia. Api keluar dari ujung jarinya dan kemudian mulai membakar es di leher Cecilia yang seperti batu giok. Tubuhnya yang tertutup es mulai mencair seperti tubuhnya. Setelah kulitnya hangat kembali, dia akhirnya menyingkirkannya. Sang Ying Yue berdiri di belakang 5 kristal jiwa dingin, altar jiwanya berputar. Dia masih terhubung dengan kristal jiwa dingin. Dia baru saja menggunakan 10% atau 20% dari kekuatan kristal jiwa dingin. Namun, jumlah kekuatan ini cukup untuk membekukan Xian, Harson, dan Cecilia. Dia tidak berani mendesak lebih banyak kekuatan kristal jiwa dingin. Dia hanya berdiri linglung dan menyaksikan Harson, Xian, dan Cecilia pulih. Sangat dingin. Cecilia terkejut. Dia merasakan seluruh tubuh dan jiwanya dingin sampai ke tulang seolah-olah dia baru saja keluar dari ruang es. Jika api kecil itu tidak melindungi kulitnya, udara dingin masih bisa menyerangnya lain kali dan membekukannya. Berbeda dari Harson dan Xian, Cecilia mengolah kekuatan air Upanishad.
Bagian dalam tubuhnya dipenuhi dengan air, yang akan membuatnya lebih mudah membeku. Dia akan pulih lebih lambat daripada yang lain. Apakah kamu baik-baik saja? Sang Ying Yue mengucat dan berhenti menarik energi kristal jiwa dingin. Melihat dunia yang dingin ini, suaranya yang jernih bergetar. Aku tidak menyangka kristal jiwa es begitu kuat. Cecilia panik dan memintanya untuk berhenti. Kau harus mengendalikannya dengan baik. Aku tidak tahan. Ledakan, ledakan, ledakan. Tiba-tiba, es yang pecah di sekitar kaki Harson berputar dan berguling ke udara. Potongan-potongan es yang tajam itu seperti belati tajam yang dipenuhi dengan energi jahat. Bersama-sama, mereka melesat ke arah Xian. Mata Harson begitu jahat. Dia menyeringai jahat sementara tubuh kerangkanya memiliki energi yang melesat. Dia membuat segel tangan untuk memicu energi dalam dagingnya. Pada saat yang singkat itu, tubuhnya menjadi lebih kurus. Namun, dia tampak lebih berbahaya. Aku ingin kau mati. Harson menyeringai angkuh. Buk, buk, buk. Es yang pecah menghantam lebih dari 10 lapisan energi ruang di atas kepala Xian. Kedengarannya seperti paku yang menusuk papan kayu. Mengangkat kepalanya dan melihat percikan es yang menyerangnya, Xian menyentuh glabelanya. Matanya tiba-tiba berubah menjadi langit berbintang yang luas di mana titik-titik cahaya bintang yang tak terhitung jumlahnya bergerak keluar dan menciptakan lingkaran cahaya bintang yang melapisi tubuhnya. Kau hanya bisa menahan rasa sakit seperti ini. Harson berjalan santai, wajahnya gelap dan muram. Dia meremas tulang-tulang darahnya dengan kedua tangan dan mengirimkan sinar darahnya ke dalamnya. Energi buas berfluktuasi dari tangannya dan meledakkan udara. Dunia es di bawah kakinya runtuh dan hancur. Potongan-potongan es yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi hujan deras yang menghujani Xian tanpa henti. Dia memiliki sekitar 10 lapisan penghalang ruang dan tubuhnya diselimuti lapisan cahaya bintang. Dia tampak seperti dewa kuno yang dilindungi oleh bintang-bintang di langit. Ketika es menyentuhnya, itu akan meledak dan lenyap. Tangan Harson memiliki kekuatan hisap yang kuat yang menelan energi bumi dan surga di tempat ini seperti pusaran besar. Rasanya seperti langit runtuh dan membanjiri telapak tangannya. Namun, ketika sejumlah besar energi mengalir ke telapak tangannya tidak membengkak dengan energi. Anehnya, tangannya mengering seperti cakar putih pucat yang benar-benar aneh bagi orang lain. Aura dingin, sedih, dan menyeramkan yang keluar dari cakar kering Harson telah menciptakan dunia terpencil yang mencoba menarik Xian masuk. Sang Ying Yue dan Cecilia berdiri tidak jauh dari Xian. Di bawah ruang aneh itu, mereka berdua memiliki keputusasaan yang mendalam muncul dari jiwa mereka yang akan mengurung jiwa mereka selamanya. Mereka tahu bahwa itu adalah wilayah rahasia jahat Harson. Kematian atau kehidupan oleh hati, bumi dan surga berbalik. Xian tiba-tiba tersenyum dan kedua tangannya meraih sesuatu di udara. Satu tangannya penuh dengan vitalitas seperti sumber kehidupan sementara tangan lainnya memiliki banyak ki kematian seperti sabit kematian. Segel kematian seperti gunung dan segel kehidupan muncul di kehampaan. Mereka kemudian bergabung menjadi satu. Kekuatan kematian dan kehidupan Upanishad menyatu secara ajaib menjadi satu segel, yang bersinar dalam cahaya hitam dan putih yang aneh. Segel itu berputar cepat di udara seperti tangan iblis yang dapat menghancurkan segalanya. Ledakan, dunia sunyi dan sunyi yang dilepaskan dari telapak tangan Harson terhantam. Dunia itu berguncang dan memicu banyak sinar cahaya abu-abu. Cahaya bintang dari langit bertingkat 9, jadilah tombak. Tangan Xian bergerak vertikal seolah-olah dia ingin menggambar semua bintang di langit. Lengannya berkilauan dengan lapisan cahaya bintang yang menyilaukan. Lingkaran cahaya bintang-bintang yang bersinar dalam kehampaan yang luas jatuh seperti galaksi yang turun, menciptakan tombak cahaya bintang dengan kekuatan bumi dan surga. Itu menusuk langsung ke dunia terpencil yang dibangun Harson. Dunia itu telah retak oleh segel kematian dan kehidupan sebelumnya. Saat sekarang menerima tombak cahaya bintang yang menusuk, itu hancur dan mengirimkan titik-titik cahaya kemana-mana. Awalnya, semuanya mengembang dan menyusut menjadi setitik cahaya sebelum menghilang hanya dalam sekejap mata. Puff! Harson menyemburkan darah. Dia menatap Xian dengan liar dan gila, kamu tidak terluka. Kamu tidak terluka. Xian mengangguk dengan acuh tak acuh dan berkata dengan sungguh-sungguh, aku tidak terluka. Kekuatanku bahkan tumbuh. Ketika Anda menemukan saya di sini, saya dalam kondisi terbaik saya.
Kemudian, dia menyipitkan mata dan melihat ke arah di mana sesuatu yang tampak seperti kalajengking keluar dari es dan melambaikan ekornya padanya. "Kalian bisa bertindak sekarang?" tanya Xian. Serangga iblis itu mengangguk seolah-olah itu adalah manusia. Kemudian, ia dengan cepat menggali ke dalam es, auranya menghilang tak lama kemudian. Itu adalah Life Gu milik Sazao, anak manja dari gurun. Dunia es Sang Ying Yue baru saja menutupi permukaan gurun. Jauh di bawah es masih ada pasir panas tempat kalajengking itu dapat meningkatkan kekuatannya secara maksimal. Begitu ia masuk ke bawah pasir, tidak ada yang bisa merasakannya. Gurun dan serangga ini adalah satu. Anda masih memiliki beberapa pembantu. Harson mengubah wajahnya. Melihat serangga pasir itu masuk ke tanah, dia tahu ada yang tidak beres. Sebelum Xian bisa menjawab, tulang darah yang dipegang Harson tiba-tiba bergetar. Dada Harson harus menahan serangan tiba-tiba. Dia menutup matanya untuk merasakan. 6 bawahannya diserang. Musuh yang bersembunyi itu tampaknya tidak jauh dari mereka. Mereka adalah mata yang telah mengawasi mereka dalam diam. Begitu Xian memberi mereka perintah, mereka akan menyerbu untuk mencabik-cabik prajurit Harson. Harson sekarang mengerti bahwa Xian telah menipunya. Dia tertipu. "Kalian berdua pergi bantu Sazao, Jiao Hai, dan Jiao San. Serahkan ini padaku." Xian menoleh dan mengangguk ke Cecilia dan Sang Ying Yue. Setelah ragu-ragu sejenak, dia memberitahu Sang Ying Yue, "Singkirkan kristal jiwa dingin. Mainan ini sangat berbahaya. Lain kali, kalian harus lebih berhati-hati." Sang Ying Yue tampak sedikit malu. Wajahnya yang dingin memerah. Dia menggigit bibir bawahnya dan mengambil kristal jiwa dingin sebelum melarikan diri. Jika Xian tidak memiliki origin yang menyala-nyala, dia akan melukai Cecilia dan Xian dengan parah. Sang Ying Yue merasa sedikit bersalah. "Hati-hati," Cecilia tersenyum dan mengikuti Sang Ying Yue. Dia tidak terlalu khawatir karena Harson sekarang terluka dan Xian masih utuh. Jika ada pemenang dalam pertarungan ini, itu bukanlah Harson. "Kau pikir kau bisa membunuhku?" Harson menatap Xian dan meminta Cecilia dan Sang Ying Yue untuk pergi. Matanya menjadi lebih haus darah. Pada saat yang sama, tubuhnya masih memiliki banyak energi. Dia meraih tulang darahnya dan menarik napas dalam-dalam, mencoba untuk tenang. "Baguslah kau ingin mengakhiri hidupku denganku. Aku juga berpikir begitu, kau tahu." "Oh benar, kita memang butuh akhir." Xian mengangguk dan memejamkan mata untuk merasakan lalu berkata, "Kau juga harus pergi." Dia melihat ke suatu arah. Serangga pasir di bawah tanah menyelinap keluar lagi. Kemudian, berubah menjadi seberkas cahaya kuning yang melesat menjauh dari area ini. Itu menghilang hanya dalam sekejap mata. "Hanya kita berdua di sini sekarang." Xian membelai cincin pembuluh darah, cahaya darah berkelap-kelip di matanya. Tubuh dewanya mengerut sementara energi pucat menonjol keluar dari titik-titik akupunkturnya. Duri-duri tajam muncul dari tubuhnya. Xian sekarang memiliki tubuh iblis abadi. Cincin pembuluh darah memancarkan lingkaran cahaya merah darah. Pedang berdarah muncul. Mata tertutup pada pedang besar itu perlahan terbuka. Energi yang menakutkan, brutal, liar, dan mengintimidasi melesat keluar dari tubuh Xian, menyebar seperti lautan yang menakutkan dan menutupi seluruh area tempat dia dan Harson bertarung. Aura bumi dan surga yang menyeramkan dan mematikan dari pedang ini jauh lebih buas daripada tulang darah yang dipegang Harson. Harson merasa takut untuk pertama kalinya. Dia bingung dan menatap pedang darah itu. Dia samar-samar ingat bahwa seseorang telah memberitahunya tentang kata ini. Namun, dia tidak dapat mengingatnya sekarang. Mata pada pedang berdarah itu terbuka. Seluruh dunia tampak berubah menjadi dunia darah. Langit dan tanah tampak berdarah ketika aura haus darah memenuhi dunia ini. Tak lama kemudian, aura itu membuat orang-orang ingin membunuh. Hasrat negatif Harson bangkit. Dia merasa benar-benar gila. Dia tidak bisa memikirkan apapun tetapi dia mendesak api penyuciannya dan menyerbu ke arah Xian. "Inilah kompetensiku yang sebenarnya." Mata Xian menjadi merah seperti ada darah yang menetes. Pedang darah di tangannya bergerak dengan cepat. Sebuah sungai berwarna merah darah muncul dengan banyak pulau kecil yang terbuat dari tulang putih, yang samar-samar membentuk sebuah formasi. Dari pandangan burung, orang-orang dapat melihat bahwa pulau-pulau tulang putih itu telah membentuk awan darah,
yang merupakan lambang keluarga dari Bloodthirsty Force.